Pemirsa, Bawaslu Bangka Barat menertibkan lebih dari 500 alat peraga kampanye atau APK yang melanggar ketentuan. APK tersebut ditertibkan lantaran peserta pemilu belum melapor ke pihak KPU setempat. Bersihan baliho selesai di Desa Sekarbu. Tim gabungan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Panwascam, Satpol PP, TNI, dan Polri menertibkan alat peraga kampanye pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Satu persatu APK yang terpampang di pinggir jalan pada sejumlah desa di 6 kecamatan ini dicopot dan dibawa petugas. Sebanyak 578 alat peraga kampanye yang terdiri dari baliho dan spanduk ditertibkan karena melanggar ketentuan kampanye. Bawaslu setempat mempersilahkan paslon untuk memasang APK dengan syarat melaporkan secara tertulis ke KPU mulai dari ukuran hingga jumlah APK yang akan dipasang. Itu yang APK yang dicetak yang dicetak oleh paslon, silakan menyampaikan dulu secara tertulis kepada KPU terkait dengan ukuran, kemudian jenisnya apa, kemudian jumlah yang akan dipasang seperti itu. Sebelumnya pihak Bawaslu Bangka Barat telah memberikan imbauan mengenai alat peraga kampanye agar dicabut dan dibersihkan sendiri oleh pihak yang memasang. Namun hal tersebut diabaikan hingga penertiban berlangsung. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. KPU Tangerang Selatan menyiapkan strategi khusus dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Para pemilih yang datang ke lokasi pencoblosan akan dicek suhu tubuhnya. Bila ditemukan pemilih dengan suhu tubuh tinggi, akan mencoblos di bilik khusus. 3 bulan jelang masa pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum Tangerang Selatan sudah menyiapkan bilik khusus bagi para pemilih yang terdeteksi bersuhu tubuh tinggi, yang akan memilih paslon andalannya 9 Desember mendatang. Selain menyediakan bilik khusus, KPU juga nantinya akan menyiapkan sarung tangan dan masker bagi para pemilih untuk menunjang protokol kesehatan selama pencoblosan. Nanti pemilih datang ke TPS, cuci tangan dengan sabun terlebih dahulu, kemudian diukur suhu tubuhnya. Kalau dia bersuhu 37,3 ke atas, dia tidak diperkenankan memilih di dalam TPS, tidak boleh masuk ke dalam TPS. Nah, karena dia masih punya hak memilihnya itu di bilik khusus. Nanti disediakan bilik khusus di sekitar TPS. Jadi dari luar dia bilik khususnya. Seluruh petugas yang ada di TPS nantinya juga wajib menggunakan masker, face shield, sarung tangan, dibekali hand sanitizer, dan lainnya. Dalam pemilihan kepala daerah Desember mendatang, KPU setempat menyediakan 2.963 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 7 kecamatan yang ada di kota Tangerang Selatan. Dalam pemilihan kepala daerah Desember mendatang, KPU setempat menyediakan 2.963 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 7 kecamatan yang ada di kota Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita asal Bogor bersahabat dengan hewan buas asal Sumatera. Dicakar bahkan digigit hewan yang dirawatnya tidak memupus keberaniannya dan kasih sayangnya. Nah, inilah kisah lengkap dari Apri Hernita, sang pelatih harimau. Apri Hernita, gadis asal Bogor, Jawa Barat ini bertahun-tahun bersahabat dengan harimau asli Sumatera. Sekitar 8 ekor harimau telah ia rawat di tempat bekerjanya kini. Menjadi pawang harimau memang punya tantangan tersendiri. Terlebih saat suasana hati harimau yang dirawatnya sedang tidak menentu. Wah, seperti manusia juga ya. Ya kalau rasa khawatir sih ada, Mas, apalagi pertama kali kita datang ke sini nih. Dengan pertama kali datang ke sini, awalnya itu cuma coba-coba. Tapi untuk ngedekatin sama mereka, bisa nggak sih? Nah, kadang juga di arena waktu main, di belakang panggung itu khawatir juga sih. Tapi makin kesini dibiasain, oh ternyata kalau kita santai ngebawa harimaunya, ternyata mereka juga kasih balasan yang santai juga. Memang perlu kesabaran dan keberanian untuk merawat hewan buas layaknya anak sendiri.
Atas ketelatenan dan keberaniannya, kini Apri dipercaya sebagai pelatih harimau wanita satu-satunya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Wow, Mbak Apri keren banget ya. Ini kalau Deta berani nggak kira-kira Nggak dekat-dekat berani, harimau? aku foto di samping harimau aja udah deg-degan, apalagi kalau harus merawat seperti itu. Tapi kalau belajar ini kita tanya aja langsung gimana caranya kalau misalnya ada yang pengen mau deket-deket sama harimau, bisa berteman sama harimau, kita sudah terhubung dengan Mbak Apri Hernita. Halo, selamat siang Mbak Apri. Halo, selamat siang. Mbak Apri butuh waktu berapa lama dari awal sekali awam dengan harimau kemudian sekarang jadi sahabat, Mbak? Butuh waktu mereka dari kecil aja sih. Kalau misalnya mereka dari kecil udah sama kita, ya mereka juga kayak udah menganggap, oh ini yang merawat dari kecil gitu. Mbak Apri sendiri sudah berapa lama jadi pawang harimau? Masih baru 2 tahun. Itu sebelum menjadi seorang pawang ini ada pelatihan khusus nggak, Mbak? Iya, sebelumnya kita emang di Taman Safari Indonesia itu menyediakan seperti keeper training gitu. Nah, tapi Mbak ini kan harimau terkenal dengan hewan buas. Bagaimana teman-teman Mbak dan juga keluarga Mbak menanggapi ini? Takut nggak sih gitu? Maksudnya kayak keluarga takut nanti kenapa-kenapa gitu, Mbak? Iya, kalau misalnya keluarga itu kita kasih tahu awalnya itu keluarga emang nggak setuju. Tapi makin kesini keluarga diyakini dengan keberanian sendiri, ya keluarga juga mengiyakan. Tapi dengan ini juga keluarga bilang kalau ada yang lebih baik, pindah dari situ juga nggak apa-apa gitu. Jadi keluarga khawatir ya? Orang tuanya dikasih kepercayaan bahwa kita sendiri juga bisa, orang tua juga ngasih kepercayaan kepada kita juga. Kalau orang luar melihat ini ada sebuah pekerjaan yang sangat beresiko, tapi saya ingin bertanya, apa pengalaman terbaik saat merawat harimau ataupun menjadi pawang harimau? Pengalaman terbaik itu ya kita awalnya nggak mikir kalau kita itu bisa seperti ini. Tapi menjadi seorang wanita sekaligus perawat keeper yaitu hewan yang paling buas, kesini-sini udah makin terbiasa gitu. Mbak, tapi selama merawat harimau selama 2 tahun, ada nggak sih Mbak mungkin kejadian yang mungkin melukai Mbak Apri, mungkin dicakar seperti itu Mbak? Ya kalau kejadian seperti ini mah pasti ada sih Mas, namanya juga kalau kita berteman dengan satwa buas. Tapi mereka itu bukan dalam hal untuk menerkam atau berpikiran kalau itu mangsa, bukan. Cuman mereka itu ngajak kita bercanda, tapi mereka itu punya senjata yaitu kuku sama taring. Ya mereka bermain dengan itu ya ke kita luka-luka sedikit seperti itu. Baik, cara perawatan harimau Sumatera sendiri bagaimana Mbak? Karena ini kan juga terbuka untuk umum sebagai objek wisata juga. Apa ada perawatan yang berbeda? Iya, kita ngerawatnya, kita kasih training conditioning, kita kasih enrichment juga. Kadang kita kita mandiin, kita kasih susu gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Apri Hernita telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Terima kasih sudah merawat harimau, hewan buas yang juga salah satu hewan dilindungi di Indonesia. Terima kasih Mbak. Nah pemirsa, kalau tadi kita berkenalan dengan pawang harimau, nanti kita juga akan berkenalan dengan si janda cantik yang harganya menguras kantong hingga ratusan juta. Wow, seperti apa bentuknya? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut.